Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak solih dan solihah kelas 6? Masih semangat dalam belajar ya? Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan belajar matematika, yaitu tentang aplikasi bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Are you ready? Yes, I'm ready. Bilangan bulat dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari loh teman-teman. Nah, hari ini kita akan membahas 5 di antaranya. Langsung ke kasus 1 ya teman-teman. Di layar bisa dibaca. Suhu di puncak gunung negatif 1 derajat Celcius. Suhu di lereng gunung 20 derajat Celcius. Berapakah selisih suhu di puncak gunung dan di lereng gunung? Penyelesaian untuk kasus 1 ini, kita akan menghitung selisih suhu. Untuk menghitung selisih suhu, kita kurangkan suhu terbesar dengan suhu terkecil. Suhu terbesar adalah 20, dikurangi dengan suhu terkecil yaitu negatif 1. Nah, karena ada tanda negatif yang bertemu, kita ubah dulu tandanya menjadi positif. Sehingga dari 20 dikurangi negatif 1 menjadi 20 ditambah 1. Sama dengan 21. Jadi, selisih suhu di puncak dan di lereng gunung adalah 21 derajat Celcius. Fahim tum? Fahimna. Kita lanjutkan ke kasus 2. Bisa dibaca di layar ya teman-teman. Dalam sebuah lomba olimpiade, jawaban benar mendapat 3 poin, jawaban salah mendapat negatif 1 poin, dan tidak dijawab mendapat 0 poin. Dari 10 soal, Zalfa menjawab benar 5 soal dan menjawab salah 3 soal. Berapa poin akhir yang diperoleh Zalfa? Untuk kasus 2, penyelesaiannya kita lakukan dengan menghitung poin-poin yang diperoleh oleh Zalfa. Yang pertama kita menghitung poin untuk jawaban benar. Zalfa menjawab benar 5 soal dan jawaban benar mendapat 3 poin. Sehingga tinggal kita kalikan 5 kali 3 sama dengan 15. Selanjutnya kita hitung poin untuk jawaban salah. Zalfa menjawab salah 3 soal, sedangkan jawaban salah mendapat poin negatif 1. Sehingga tinggal kita kalikan 3 kali negatif 1 sama dengan negatif 3. Selanjutnya kita hitung poin untuk soal yang tidak dijawab. Dari 10 soal, Zalfa sudah menjawab 5 soal benar dan 3 soal salah. Sehingga ada 2 soal yang belum dikerjakan. Nah, poin untuk soal yang tidak dijawab adalah 0. Sehingga tinggal kita kalikan 2 kali 0 sama dengan 0. Dari situ, kita bisa menghitung total poin yang diperoleh Zalfa. Kita tinggal menjumlahkan ya teman-teman. 15 tambah negatif 3 tambah 0. Ingat ya teman-teman, ketika menjumlahkan bilangan bulat, ketika tandanya berbeda, yang satu positif, yang satu negatif, kita tinggal mengurangkan saja. Jadi, dari situ kita mengurangkan 15 dengan 3. 15 kurangi 3 adalah 12. Jadi, poin akhir yang diperoleh Zalfa adalah 12 poin. Begitu ya teman-teman. Fahimtum? Fahimna. Selanjutnya kita bahas kasus 3. Untuk kasus 3 bisa teman-teman baca di layar. Suhu badan Ardo diukur dengan termometer menunjukkan suhu 41 derajat Celcius. Setelah meminum obat penurun panas, suhu badannya turun hingga 5 derajat Celcius. Berapa suhu badan Ardo sekarang? Penyelesaian untuk kasus 3,
kita tuliskan dulu angka awalnya yaitu 41. Dan karena di situ suhu badannya turun, sehingga kita kurangkan. Ingat ya teman-teman, ketika ada kata turun berarti kita kurangi. Ketika ada kata naik berarti kita tambah. Dan di kasus 3 ini kita kurangkan karena suhu badannya turun. Dikurangkan dengan 5. 41 dikurangi 5 sama dengan 36. Jadi, suhu badan Ardo sekarang adalah 36 derajat Celcius. Mudah kan teman-teman? Fahimtum? Fahimna? Kita lanjutkan ke kasus 4. Teman-teman bisa membaca di layar. Miftah mempunyai pita sepanjang 150 cm. Pita tersebut dibagi menjadi 5 bagian. Diberikan kepada temannya 3 bagian. Kemudian, ibunya memberi pita kepadanya sepanjang 80 cm. Berapa panjang pita Miftah sekarang? Penyelesaian untuk kasus 4 ini kita membuat model matematikanya dulu ya teman-teman. Kita tuliskan dulu angka awalnya yaitu 150. Kemudian karena pitanya akan diberikan kepada temannya, berarti kita kurangi. Dikurangi berapa? Yang diberikan ke temannya adalah 3 bagian, sehingga kita tuliskan 3. 3 bagian dari 150 dibagi 3. Jangan lupa 150 dibagi 3 ini kita kurang. Nanti kita kerjakan dulu. Baru kita tambah dengan 80. Karena ibunya memberi pita kepada Miftah. Jadi pita Miftah bertambah. Nah, dari situ kita kerjakan dulu yang dikurung. Kita tulis lagi yang di depan 150 dikurangi 3 kali 30. 30 ini hasil dari 150 bagi 5. Baru ditambah dengan 80. Kemudian kita lanjutkan karena masih ada yang di dalam kurung, kita kerjakan terlebih dahulu. 150 kita tulis ulang, dikurangi, hasil dari 3 kali 30 adalah 90, ditambah 80. Nah, karena itu tandanya sudah satu level, pengurangan dan penjumlahan kita kerjakan dari sebelah kiri. 150 dikurangi 90 adalah 60, ditambah 80 menjadi 140. Jadi, panjang pita Miftah sekarang adalah 140 cm. Begitu ya teman-teman untuk kasus 4. Fahimtum? Fahimna? Kita lanjutkan ke kasus 5. Kasus 5. Diketahui suhu di luar gedung 29 derajat Celcius. Jika suhu di dalam gedung lebih rendah 4 derajat Celcius dari suhu di luar gedung, berapakah suhu di dalam gedung tersebut? Nah, penyelesaiannya kita tuliskan dulu angka awalnya yaitu 29. Lebih rendah berarti adalah dikurangi dengan 4. Sama dengan 25. Jadi, suhu di dalam gedung adalah 25 derajat Celcius. Mudah ya teman-teman? Fahimtum? Fahimna? Baik, itu tadi materi untuk hari ini. Selanjutnya, sebagai latihan di rumah, silahkan teman-teman mengerjakan LKS halaman 20 bagian B, nomor 1 sampai dengan 5. Jangan lupa untuk mengerjakan itu, kita kasih caranya dan juga dikasih kesimpulannya. Begitu ya teman-teman. Dan untuk tugas ini dikerjakan di buku tulis. Sebelum Ustazah tutup, Ustazah ingin menyampaikan pesan. Barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Sesungguhnya, para malaikat membentangkan sayapnya untuk orang yang menuntut ilmu karena ridho atas apa yang mereka lakukan,
Dan sesungguhnya orang yang berilmu benar-benar dimintakan ampun oleh penghuni langit dan bumi, bahkan oleh ikan-ikan yang berada di dalam air. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi, teman-teman harus tetap semangat dalam belajar. Karena orang-orang yang belajar, orang-orang yang menuntut ilmu itu akan didoakan oleh makhluk Allah, baik yang ada di langit maupun di bumi. Dan itu jumlahnya sangat banyak. Jadi banyak sekali yang mendoakan kita ketika kita belajar. Jadi harus semangat dalam belajar ya. Baik, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.